Di tubuhnya Dr. Momita ditemukan air mani sebanyak 150 mg dan bisa dipastikan kalau pelakunya lebih dari 18 orang. Apa yang terjadi dengan Dr. Momita? Halo guys, balik lagi bersama gue Jeki. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya. Patah tulang kaki, patah tulang selangkangan, 113 gigitan di badan, mata yang tertusuk pecahan kaca, dan cakaran di seluruh badan. Dunia diguncangkan pada tanggal 9 dan 10 Agustus kemarin pada seorang dokter muda di India. Ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Keluarganya sempat dibohongi dan tidak boleh melihat jasadnya selama 3 jam. Dan kejadian ini terjadi di tempat ia bekerja di sebuah rumah sakit. Diperkirakan sebanyak 18-30 orang yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini tidak hanya mengguncang masyarakat India, tetapi juga memicu protes besar-besaran di kalangan tenaga medis di seluruh negeri. Meminta keadilan dan jawaban atas apa yang terjadi dengan Dr. Momita. Kasus ini benar-benar sangat-sangat mengerikan, dan malam ini akan kita bahas rangkuman-rangkuman yang terjadi dengan kasus Dr. Momita. Momita Debnath, seorang dokter mahasiswa pasca sarjana tahun kedua di RG Kar Medical College, Kolkata Utara. Pada malam kematiannya, Dr. Momita sedang menjalani shift panjang di rumah sakit. Bekerja selama lebih dari 36 jam tanpa istirahat yang cukup. Akibat kelelahan dan kurangnya fasilitas istirahat, Dr. Momita akhirnya memilih untuk beristirahat di sebuah aula seminar yang berada di rumah sakit tersebut. Keesokan paginya, salah seorang staf rumah sakit yang sedang mengecek aula tersebut melihat Dr. Momita dalam keadaan sudah tak bernyawa dan setengah telanjang, dan terdapat juga tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Penemuan ini langsung memicu kecurigaan dan ketegangan di kalangan staf medis dan publik. Tidak lama setelah itu, keluarga Dr. Momita mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit, yang semua keluarga pasti tidak mau mendengar berita seperti ini. Telepon ini datang dari asisten kepala rumah sakit yang bernama Dwaipayan Biswas. Dan dia mengatakan di telepon kepada keluarganya bahwa Dr. Momita telah mengakhiri hidupnya sendiri. Pihak keluarga tentunya merasa sangat kaget dan bingung, dan segera bergegas menuju rumah sakit lokasi kejadian. Di perjalanan pun pihak keluarga masih bertanya-tanya, kok bisa dan apa hal yang menyebabkan bahwa Dr. Momita bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pihak keluarga tidak melihat tanda-tanda bahwa Dr. Momita akan melakukan hal seperti itu. Sesampainya di rumah sakit, tentunya pihak keluarga ingin langsung melihat keadaan Dr. Momita. Kok tiba-tiba pihak rumah sakit seolah menahan-nahan agar pihak keluarga tidak langsung melihat keadaan Dr. Momita. Disuruh menunggu dan tidak dikasih kepastian. Dan akhirnya setelah menunggu lama, kurang lebih sekitar 3 jam, pihak keluarga diperbolehkan untuk melihat keadaan Dr. Momita. Dan setelah melihat keadaan jasadnya Dr. Momita, pihak keluarga sangat terkaget-kaget dengan keadaan Dr. Momita yang seolah-olah tidak mencerminkan bahwa dia telah mengakhiri hidupnya sendiri. Karena banyak hal-hal yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilaporkan kepada pihak keluarga, akhirnya pihak keluarga meminta, mendorong dan memaksa untuk dilakukannya otopsi. Dan di saat setelah hasil otopsi keluar, terkonfirmasilah bahwa Dr. Momita memang dihabisi oleh orang lain dan diserang brutal secara seksual. Oke guys, setelah ini gue akan membacakan hasil otopsi dari Dr. Momita. Menurut Calcutta High Court, bahwa ditemukan sperma laki-laki sebanyak 150 mg
Dengan jumlah sebanyak itu, besar kemungkinan bahwa pelaku lebih dari satu orang. Karena rata-rata seorang pria dewasa hanya mengeluarkan 2-6 mg per orang. Dan dengan klaim tersebut, mereka menyimpulkan kalau pelaku lebih dari 18 orang. Oke, kali ini aku akan membacakan hasil otopsi dari Dr. Momita, dan mungkin ini sedikit mengganggu di telinga kalian. Menurut laporan India Today, dikutip dari Times of India, menunjukkan bahwa hasil otopsi Dr. Momita terdapat 14 luka parah di tubuh korban, termasuk kepala, wajah, leher, tangan, dan alat kelaminnya, yang mengonfirmasi bahwa telah terjadi serangan brutal dari pelaku. Selain itu, ditemukan juga cairan yang putih dan kental di area sensitif Dr. Momita. Di antara luka Dr. Momita yang tercatat dalam hasil otopsi, adanya trauma pada hidung, rahang kanan, lengan kiri, dan bahu yang menunjukkan adanya perlawanan dari Dr. Momita. Tapi tim forensik masih melakukan penyelidikan yang mendalam, termasuk analisis DNA, untuk memastikan jumlah pasti berapa orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan setelah 3 hari, tepatnya pada 13 Agustus, tim forensik masih mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan. Dilakukanlah penyelidikan, dan tidak butuh waktu lama, seorang pria berusia 33 tahun yang bernama Sanjay Rai ditangkap atas tuduhan rudal paksa dan penghilangan nyawa Dr. Momita. Siapakah Sanjay Rai ini dan kenapa dia ditangkap? Dia adalah seorang sukarelawan yang tergabung dalam kelompok penanggulangan bencana kepolisian di Kolkata, India. Dan dia sudah tergabung dari 2019, dan baru-baru ini ia dipindah tugaskan ke rumah sakit RG Kar Medical, di mana tempat Dr. Momita bertugas. Ketika kasus ini mulai ramai, pihak keluarga mulai bersuara dan publik mulai mengetahui apa yang terjadi dengan Dr. Momita. Akhirnya mereka semua mendorong pihak kepolisian untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Lalu diceklah CCTV rumah sakit oleh pihak kepolisian, dan di sana terlihat bahwa Sanjay masuk ke dalam gedung di mana Dr. Momita beristirahat. Dan si Sanjay ini masuk ke dalam gedung tersebut sekitar pukul 4 pagi. Dan di dalam video tersebut terlihat bahwa si Sanjay ini menggunakan headset di lehernya. Nah, dan katanya headset tersebut ditemukan di samping jasadnya Dr. Momita setelah kejadian, dan diambillah oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dan setelah dicek, headset tersebut ternyata masih tersambung dengan HP-nya si Sanjay ini. Ditambah lagi ada informasi kalau pada malam itu si Sanjay keluar dan meminum alkohol dengan kerabat pasien rumah sakit sebelum masuk ke dalam gedung tersebut. Dan setelah ia diduga melakukan pembunuhan itu, ia lalu meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 4:30 pagi. Dan dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya si Sanjay ini ditetapkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkap, muncullah informasi-informasi tambahan tentang si Sanjay ini. Dibilang katanya waktu dicek HP-nya, ia menyimpan banyak video-video tak senonoh. Muncul juga tetangga-tetangganya yang bilang, oh emang benar kalau si Sanjay ini emang pembuat onar, red flag. Dia juga sudah menikah sebanyak 4 kali, dan dia ditinggalkan oleh ketiga istrinya karena dia melakukan KDRT, dan ditinggal meninggal oleh istri yang terakhir karena mengidap kanker. Akhirnya setelah ditangkap oleh kepolisian, si Sanjay ini tiba-tiba mengakui perbuatannya. Gak cuma itu, Sanjay juga mengaku siap untuk dihukum mati. Nah, udah kan ya, si Sanjay ini udah ditangkap dan ia sudah mengakui perbuatannya. Namun publik masih merasa ada yang gak beres dengan pengusutan kasus ini. Muncullah dugaan bahwa si Sanjay ini hanya menjadi kambing hitam saja. Bahkan ibunya Sanjay dengan tegas membela anaknya. Dan menurut dia, si Sanjay itu tidak bersalah dan si Sanjay hanya dijebak. Dan waktu ditanya mengenai pengakuan anaknya, ibunya Sanjay meyakini bahwa anaknya mengaku karena berada di bawah tekanan. Oke, sekarang kita masuk ke dugaan-dugaan. Dugaan yang pertama, bahwa pihak kepolisian menutup-nutupi kebenaran. Tidak sedikit orang, khususnya keluarga Dr. Momita,
merasa tidak puas dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut pihak keluarga, kalau kalian simak dari tadi, dari pertama, udah banyak banget hal-hal yang janggal. Dari awal ketika pihak keluarga dihadang atau dihalang-halangi untuk melihat jenazah Dokter Momita, bahkan para dokter pun ikut mengomentari dan melihat luka yang dialami oleh Dokter Momita kalau kejadian tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Bahkan ada juga informasi yang mengatakan kalau pihak kepolisian tiba-tiba meminta agar jasadnya segera dikremasi, walau hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh kepolisian pihak Kalkota tidak benar dan akhirnya jasadnya tidak dikremasi. Partai oposisi India juga menuduh pihak kepolisian terlibat dalam menutup-nutupi kasus ini secara besar-besaran, menutupi beberapa oknum yang terlibat bersalah akan tetapi memiliki kekuasaan. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya serangan di tengah malam pada tanggal 15 Agustus 2024 kemarin, saat para wanita berdemo atas kasus ini. Dan partai BJP juga menduga ini adalah cara untuk menghilangkan bukti-bukti. Dugaan lainnya adanya perdagangan organ tubuh ilegal. Menurut CBI, Biro Investigasi Pusat, adanya informasi bahwa Dokter Momita sengaja dihabisi untuk mencegah dirinya mengungkapkan jaringan perdagangan ilegal di rumah sakit tempat ia bekerja. Buat kalian yang nggak tahu, CBI ini adalah FBI-nya India, dan mereka mendapatkan informasi bahwasanya rumah sakit di mana tempat Dokter Momita bertugas ada perdagangan organ tubuh manusia ilegal. Dan sebenarnya investigasi ini sudah dilakukan cukup lama, sampai pada akhirnya kejadian ini terjadi pada Dokter Momita. Dan mereka menghubungkan tragedi ini dengan informasi bahwasanya ada perdagangan ilegal yang berhubungan dengan organ tubuh manusia. Dan pada tanggal 13 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi Kalkota melimpahkan kasus ini ke Biro Investigasi Pusat, di mana Mahkamah Agung menegur pihak kepolisian dan negara atas gagalnya penyelidikan kasus ini. Pengadilan juga khawatir jika barang bukti akan musnah apabila penyelidikan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Oke, dan itu tadi semua adalah rangkuman dari kasusnya Dokter Momita yang sampai saat ini masih berjalan untuk mencari siapakah orang-orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Akhir kata, mari kita berdoa agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan semoga Dokter Momita bisa beristirahat dengan tenang. Amin. Terima kasih.